Milih dua. Kak, hmm, Kak Malia Nur Alifa ya, yang berjudul Satu Ya, Dekade. Tuh, jadi mungkin kalau sedikit riset yang sudah saya cari, buku ini itu bukan sembarang buku ya. Dalam arti risetnya itu butuh waktu kurang lebih kalau tidak salah 12 tahun ya. 12 tahun. Itu 12 tahun ya Kak. Dan Kalau itu bukan waktu yang anak udah sekolah SMP. iya betul. Lah itu kan bukan suatu hal yang mudah memang ketika menulis sejarah itu ya. Terus bahkan ketika menurut riset yang saya cari itu Kak Alifa itu tadinya bertim, tapi karena memang mengenai riset sejarah itu nggak semudah yang kita kira teman-teman. Jadi banyak timnya itu Ya, mengundurkan diri dan cuman Kak Alifa, Kak Malia ya Kak Alifa, Kak Malia ini yang ya. tetap bertahan karena ya mungkin banyak dorongannya sih. Tapi yang pasti atas kebertahanan Kak Malia ini kita jadi tahu mengenai Bandung dan Lembang ya Kak, Lembang dan Bandung itu Lembang. secara Mm. sejarahnya. Ya, mungkin Ya, lebih jelasnya bisa diceritain langsung sama Kak Malia ya, karena tadi udah untuk ya. yang hadir udah disapa-sapa sama Kak Tiwi dan untuk mempersingkat waktu, monggo silakan Kak Malia untuk Ya. menceritakan mengenai buku Satu Dekade. Oke, semuanya selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh berkah, dan juga kebahagiaan ya. Dan terima kasih hatur nuhun untuk tim Temu Sejarah. Dulu sebenarnya saya pernah ikut di Temu Sejarah yang kedua, bulan Februari 2024. Kalau nggak salah itu akhir akhir bulan, tanggal 20-an, saya lupa soalnya. Itu sebenarnya buku kedua. Nah, yang sekarang, minggu lalu tuh kan di WA sama Tiwi, ayo teh isi lagi, katanya. Terus buku yang mana? Yang ke satu aja. Jadi ini kebulak sebenarnya. Jadi yang Temu Sejarah 42 itu buku ke satu, Temu Sejarah kedua, waktu dulu bulan Februari itu buku kedua, gitu. Sebenarnya kalau disuruh ditanya sejarahnya aku bikin buku ini, agak bingung sendiri. Karena awalnya banget itu 2009, zamannya dulu baru booming Facebook, 2009. Eh, Dulu kan kalau Facebook itu paling teman sekolah, bekas teman TK, sampai teman SMA, sampai teman SD, semua dirunut. Nah, teman pertama aku dalam dunia sejarah itu namanya Gangan Jatnika. Dia sekarang jadi hmm, ownernya Geowana, itu IO sejarah, ya, tapi ke alam gitu ya. Nah, aku tuh pertama tuh sama dia, aku tuh nanya-nanya, aku tinggal di Lembang, tapi aku nggak tahu sejarahnya. Oh, coba saya tanya ke yang lebih sepuh gitu. Aku tanya kayak ke Pak Sudarsono Katam pertama, beliau nggak tahu juga. Terus dulu tuh ada Hartono Sulaiman, terus ada Sam Askari Sumadi Praja, terus ada Om Jimmy Gani. Kebetulan dia tuh rumahnya di Jalan Sabang, Sabang nomor 2 Bandung. Ini banyak banget, satu ruangan itu buku semua, tapi tidak ada satupun sejarah Lembang di situ. Begitu saya nanya ke para sesepuh itu, terus gimana dong, saya mau carinya di mana? Dan akhirnya mereka kayak berbalik ke saya, kamu yang orang Lembang, kamu masih muda, coba kamu yang carikan untuk kami gitu. Jadi satu kata yang dalam otak saya pada saat itu, gue blunder ini. Jadi aku yang harus cari, begitu aku yang tanya, kebalik, jadi sekarang aku yang harus cari gitu. Nah, 2009 itu aku nggak tahu apa-apa kan. Masalahnya yang nanti bakalan aku tulis itu benar-benar data sejarah yang akan nanti ditulis sebagai reportase sejarah, bukan buku novel atau jurnal atau diary gitu. Aku nggak ngerti ini gimana. Aku bukan basic dari sejarah juga gitu, bukan basic jurnalis, bukan. Akhirnya ada dua orang teman, dia memberikan saya buku. Yang pertama itu Kang Denny Lawang, dia kasih aku buku judulnya Metode Riset Sejarah Lisan. Coba belajar dari sini, katanya. Terus Andre Nalin Kartasis, dia kasih saya juga buku Andai Saya Menjadi Wartawan Tempo.
Jadi dari dua buku itu tuh saya belajar gimana sih caranya cari data sejarah yang nol literatur gitu. Gimana saya cari narasumber, narasumber juga kan nggak bisa sembarangan ya. Karena dari misalkan 100 narasumber, itu yang 25-nya ngaco gitu. Jadi saya tuh nggak jarang di-prank juga sama narasumber. Nah, eh, akhirnya ya dengan berjalannya waktu gitu, datanya makin ada, makin banyak. Singkat cerita sih waktu pandemi ya, pandemi itu kebetulan jadi saya tuh 2018 stop tidak punya media sosial, berarti kan otomatis pandemi juga saya tidak punya media sosial, saya hanya melakukan riset, kan nggak boleh kemana-mana ya, apalagi waktu pandemi itu saya kepotong harus kehilangan kedua orang tua, terus harus eh, operasi sesar, setelah itu operasi miom, jadi harus banyak di rumah, betul-betul di rumah. Tapi niat saya untuk cari data sejarah itu tetap masih menggebu gitu. Cuman gimana nih caranya? Jadi akhirnya saya berkirim email saja dengan Pak Sudarsono Katam pada saat itu. Jadi dari 2020 pada saat pandemi itu sampai 2021 lah, 1,5 tahun saya kirim-kiriman email, make sure saya dapat ini Pak di lapangan, kira-kira bagaimana, karena saya nggak punya medsos kan, jadi pakai email. Terus Pak Sudarsono Katam bilang, kamu mau kayak gini terus, datanya mau kamu keep terus mau terus inputnya untuk orang yang suka sejarah juga apa katanya. Ini tidak ada niat untuk dibukukan katanya kayak gitu. Nah, dari situ saya mikir, oh iya ya, tapi saya nggak bisa nulis gitu. Ya dicoba dulu katanya gitu. Kalau nggak bisa, berarti pakai tulisan yang ciri khas saya gitu. Biar orang, ya istilahnya semua orang punya kepribadian sendiri-sendiri ya, jadi mencoba menulis orisinal berdasarkan kepribadian kita gitu. Akhirnya aku coba nulis, sebenarnya jadi buku satu dekade ini aku luncurkan itu untuk para narasumber. Karena narasumbernya puluhan, hampir lebih antara 37 sampai 45. Cuman ada yang aku lost kontak terus rumahnya pindah, ada yang dia sudah tidak ada dan anak turunnya nggak welcome, banyak ya. Jadi aku sebenarnya bikin buku satu dekade ini aku kasih untuk para narasumber dulu. Karena dari rentan waktu 2009 sampai 2022 itu ada sekitar 70 sampai 75 narasumber gitu. Jadi tapi sebagian besar udah nggak ada. Udah almarhum almarhumah. Cuman alhamdulillah saya masih berteman baik dengan anak turunnya. Jadi begitu saya dapat kabar, oh sudah tidak ada, tapi alhamdulillah saya sudah menyelesaikan tugas saya kasihkan, ada yang dipajang di rumahnya, ada yang difoto, terus segala macam. Jadi sebenarnya saya bikin buku satu dekade ini untuk para narasumber gitu, untuk para narasumber. Nggak ada niat untuk ngejual sebenarnya. Cuman karena buku ini penuh kerandoman ya sebenarnya, sampai dia itu dicetaknya, jadi saya nggak pakai penerbit, saya pakai penerbit nama saya sendiri, karena saya nggak pede awalnya. Saya nyetak buku ini bukan di Bandung, sebuah kerandoman yang hadir gitu aja. Saya cetak buku ini, ada yang bisa tebak di mana? Mas Bintang bisa tebak saya cetak buku ini di mana? Gimana ya? Kalau biasanya di sini mungkin di suatu Padahal padahal di percetakan ya. Bandung itu banyak ya, di Bandung itu banyak Oh, percetakan penerbit. bagus. Saya cetak ini di Sukoharjo, di Solo. Sebuah percetakan yang ada di tengah sawah. Itu random banget. Oh, Aku sama temen aku namanya Ciku. Kayaknya ini aja deh. Ya udah aku pengennya ini. Kenapa nggak yang di Bandung? Nggak tahu aku pengennya ini. Dan lucunya ketika si percetakan itu nyetak ini, langsung mhm. mati lampu. Terus ada yang, kok ini error ya? Sampai dia ke pendingnya itu ke pending di JNE karena kan harus kirim dari Hmm. Sukoharjo ke Lembang.
ke pending JNE. Itu lucu banget itu cerita buku ini. Akhirnya setelah 3 minggu aku kirimkan ke semua narasumber, ada yang aku datengin langsung, ada yang aku kirim via pos juga. Nah, sisanya ini aku taruh di lawang buku, sama aku taruh di titipan di Teh Primas waktu itu. Beberapa puluh sih sisanya, karena ada narasumber yang sudah tidak bisa saya akses ya. Ada yang tidak dibukakan pintu malah. Jadi ya udah berarti itu bukunya ya udahlah. Aku tuh niatnya udah nitip aja di temen. Ternyata 3 hari itu sold out. Malah yang di lawang itu 1 hari sudah habis. Aku yang, hah, habis? Aku nggak niat jual. Aduh, gimana? Kayak, oh, terus makanya kalau ada orang nanya lagi, itu dicetak lagi nggak? Iya, nanti ya. Aku bingung sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya isinya ini lebih ke reportase reportase aku pribadi sih. Kenapa aku bisa suka sejarah. Makanya di sini diceritakan juga kisah masa kecil, kisah aku dulu sama kakek aku. Jadi aku tuh dulu lahir di sebuah perkampungan yang ada di Barat Braga, namanya Gang Afandi. Nah, Afandi itu adalah buyut aku gitu. Aku lahir di rumah yang dibangun tahun 1880. Kebayang ya? Dan sebenarnya aku bukan orang Bandung. Aku itu, buyut aku itu dari Tegal Gendu, Kota Gede. Mereka keturunan Kalang, orang-orang Kalang yang sering digosipkan punya ekor, sering digosipkan keturunannya Ajaib. Betul. guguk, keturunannya babi hutan katanya. Apakah saya terlihat seperti itu? Itu lucu. Cuman kan jadi saya belajar tentang tentang bullying tempo dulu itu dari keluarga sendiri. Jadi karena tidak kuat bully yang dilakukan tahun 1800-an mungkin ya. Akhirnya mereka pindah hijrah ke Pekalongan dari Tegal Gendu itu. Nah, ini aku ceritakan semua di buku ini. Kenapa aku suka sejarah? Eh, karena kan kalau namanya rumah jadul kan seisi-isinya jadul ya. Jadi Ya. ketika aku belajar jalan apa yang aku lihat semua udah kejadulan-kejadulan gitu. Terus dari rumah ke arah Braga itu ya deket banget gitu. Malah kalau misalkan aku penghapus habis, pensil habis, aku belinya ke toko buku Jawa. Aku belinya ke toko buku Mawar yang sekarang tuh udah jadi pedestrian paling terkenal di Bandung. Aku tuh ke situ tuh udah kayak main aja gitu. Jadi perubahan-perubahan di sekitar gedungnya apa, ornamennya aku tuh hafal. Paham. Karena itu tempat main dari kecil. Nah, akhirnya keluarga itu pindah dari Tegal Gendu itu ke Pekalongan. Meninggalkan semua yang ada di Pekalongan. Ini sekalian belajar juga ya tentang komunitas Kalang. Eh, Orang mereka Kalang. itu mereka itu menanggalkan semua atribut, bahkan ketika pindah ke Pekalongan pun mengganti nama mereka. Saking saking hebohnya bullying tempo dulu. Aku nggak ngerti ya bullyingnya sampai kayak gimana, sampai kayak harus pindah, meninggalkan rumah, meninggalkan bisnisnya di Tegal Gendu, pindah ke Pekalongan. Di Pekalongan juga akhirnya dia berbisnis kain batik dari satu keluarga ke keluarga lain, akhirnya membangun sebuah komunitas. Akhirnya tidak hanya di Pekalongan aja, jadi dari satu keluarga ke keluarga-keluarga yang lain. Jadi dari Pekalongan, ada yang dari Lasem, ada yang dari Trenggalek. Jadi kan dari satu keluarga kecil bisa jadi gede tuh. Terus di Solo, Banyumas. Nah, tapi mereka juga dapat bullying lagi ceritanya. Keluarganya aku ya, aku nggak tahu kalau yang di Trenggalek kayak gitu. Dapat bullying lagi, ketahuan kalau mereka itu yang waktu itu di Tegal Gendu gitu. Akhirnya mereka udah kita pindah ya lebih jauh gitu. Dan akhirnya berlabuhlah di Bandung. Dan akhirnya di Bandung juga menghimpun sebuah komunitas yang bernama Keluarga Besar Pasar Baru Bandung. Jadi ada sebuah eh, ya itulah pedagang-pedagang batik juga yang berkumpul di kawasan Pasar Baru membangun sebuah komunitas orang-orang Jawa sebetulnya. Di situ
Makanya kalau di Pasar Baru itu kan ada jalan Tamim bukan, Tamim orang Palembang. Ada jalan Dulatif, terus ada Gang Avandi. Itu sebenarnya jalan Pahru Roji, itu sebenarnya nama-nama dari si keluarga besar Pasar Baru itu. Jadi eh, dan hal-hal seperti itu tuh yang kakek saya ceritakan gitu. Karena waktu itu di rumah tahun 1880 itu saya tinggal sama kakek. Karena pada saat itu ibu saya harus bekerja di Lembang, jadi ibu saya sudah bekerja di Lembang pada saat saya masih tinggal di Bandung. Kerja di Dinas Pertanian, di Departemen Pertanian, tahun 81. Jadi ayah saya di Surabaya gitu. Jadi saya tinggal sama kakek, besar sama kakek. Jadi saya bangun tidur, ibu saya sudah pergi, saya tidur, ibu saya baru pulang. Jadi ketemu hari Minggu doang gitu. Nah, akhirnya ya itu kerandoman yang saya alami itu sudah dari kecil gitu. Kalau anak kecil biasanya anak kecil normalnya kan kalau mau tidur tuh didongengin si kancil. Zaman-zaman aku ya, aku udah mau umur 40, udah tua tapi belum bangka. Kalau bangka mah martabak. Jadi sekitar sudah hampir 35 tahunan lah ya. Dari umur 5 tahun kan mulai dicekokin sejarah sama kakek gitu. Sebelum tidur tuh yang didongengin tuh tentang perang, yang didongengin tuh tentang dulu kakek gimana bertahan pada saat Bandung Lautan Api segala macem. Jadi apa banyak yang kisah-kisah yang bikin saya kepo sebenarnya. Tapi dari situ akhirnya saya jadi banyak nanya. Kalau misalkan jalan-jalan sama kakek kemana gitu, ini bekas apa? Ini dulu bekas apa? Bekas apa? Jadinya kayak udah berakar aja gitu sampai sekarang. Nah, eh, cuma sayangnya tahun 94 rumah saya yang di Braga itu harus terbakar karena kebakaran hebat kan. Rumahnya itu dari kayu, panggung, ya otomatis kalau kebakaran pasti habislah itu semua. Langsung Dan ternyata eh, pada saat kebakaran itu dia habisnya itu 2 RW. Dan itu kan rumahnya di gang ya, gang-gang kecil gitu yang motor tuh nggak bisa dua, jadi harus kalau ada dari sana yang ininya ngalah gitu. Saking kecilnya dulu akses jalan ke rumah. Otomatis kalau kebakaran ya sudahlah gitu ya, karena si pemadamnya nggak mungkin masuk gitu. Nah dari situ saya pindah dulu ke rumah keluarga papa, keluarga besar papa. Itu juga rumah kuno di kawasan Lengkong Besar di belakang SD Lengkong. Tapi sekarang udah nggak ada rumahnya. Jadi aku pindah dari rumah kuno ke rumah kuno lainnya gitu. Dari situ baru pindah ke Lembang. Nah, di Lembang inilah mulai kayak aku punya eh, kampung halaman kedua gitu. Kayak semuanya dimulai lagi dari nol gitu. Nah, cuman yang lucunya nggak ada literatur sama sekali gitu. Aku sempat bingung, ini nanyanya ke siapa? Nah, yang lucunya, riset Lembang itu tidak mungkin disamakan dengan riset Bandung. Kalau Bandung itu mungkin dulu awalnya udah banyak yang neliti. Apalagi Bandung itu ada Kuncen Bandung, Pak Haryoto Kunto ya. Itu wah, pokoknya udah literaturnya luar biasa. Sedangkan kan Lembang saya yang harus nanya, Lembang itu artinya apa? Lembang itu didirikan tahun berapa? Untuk tahu Lembang itu didirikan tahun berapa, saya nanyanya hampir berapa bulan. Dan akhirnya saya menemukan ya saya nanya ke mohon maaf ya, saya nanya ke kantor kecamatan, orang kecamatan kagak tahu dong. tidak tahu ya. Kayaknya dimanapun kebanyakan kayaknya orang gitu sih. orang kecamatan iya ya tahun berapa, oh maaf ya saya pegawai baru. Oke, oke nggak apa-apa. Akhirnya saya nanya dan ketemu sama salah satu narasumber yang merupakan bekas pegawai kecamatan gitu. Akhirnya ditemukan data bahwa Lembang itu, tapi secara de facto, secara tertulis ketika Lembang jadi distrik teh. 17 Juni 1882. Tapi sebetulnya Lembang itu sudah ada datanya itu sejak zaman VOC. Dulu namanya masih Lembak. Jadi bukan pakai G tapi pakai K belakangnya. Itu tahun 1680. Sudah ditemukan data nama
lurahnya atau kepala desanya namanya Singamarta, dan rumah warganya itu yang boleh dibilang rumah ya, maksudnya yang layak itu hanya 5, itu tahun 1680. Terus mereka itu memberikan upeti kepada VOC. Kalau sekarang sih kebayangnya Lembang memberikan upeti. Kalau nggak susu, sayur, bolu susu Lembang. Iya kan, tahu. Kalau sekarang ya. Kalau dulu ternyata upetinya orang Lembang yang 5 rumah layak itu ternyata adalah zat pewarna tikar. Aneh kan? Oh. Jadi zat pewarna tikar mungkin itu daun-daun tertentu yang hanya ditemukan di kawasan Lembang. Dan ketika saya teliti lagi, ternyata 5 rumah itu ada di kawasan Jayagiri. Jadi bukan titik Lembang di alun-alunnya sekarang, bukan. Saya sampai ke kantor desa Jayagiri, waktu itu ditemanin sama Ibu Kelly, warga Jayagiri juga. Ketika ke situ, oh Neng maaf, peradaban Jayagiri awalnya bukan di sini. Peradaban Jayagiri itu di yang sekarang rumahnya Maidah, salah satu orang yang tidak mau pindah ke peradaban Lembang. Jadi awalnya Lembang itu justru ada di puncak Jayagiri yang sekarang orang-orang suka muncak itu. Itu namanya desanya Cilameta. Cilameta lambat laun dia menjadi perkebunan kina, dan orang-orang Cilameta itu lama-lama menjadi pegawai onderneming Jayagiri, perkebunan kina waktu itu. Tertua di Lembang didirikan 1876 oleh orang Belanda, namanya keluarga Jans, Alexander Jans. Nah, cucu dari Alexander Jans ini alhamdulillah menjadi salah satu narasumber terbaik saya gitu. Walau sekarang sudah almarhum, tapi Om Billy Jans ini adalah salah satu narasumber yang bikin saya make sure. Jadi kalau saya nemu data di mana, selalu saya calling Om Billy. Ini bener nggak? Tahunnya salah nggak? Om ngalamin nggak gitu? Ini salah satu orang yang sabar banget ngadepin aku. Selain Pak Sudarsono Katam ya, yang aduh ini bolak-balik lagi nanya lagi balik lagi nanya lagi, karena yang nggak ada lagi, harus saya nemu data di lapangan, saya harus make sure gitu. Kalau nggak ada literatur ya harus make sure ke yang orang zaman dulunya kasarnya, ini kira-kira datanya bener nggak nih gitu. Nah, cuman si kampung Cilameta ini sekarang udah nggak ada. Dan itu agak heroik ya sebenarnya tidak adanya. Jadi dulu itu jalan kalau dari Bandung mau ke Subang itu bukan jalan jalur yang jalan Tangkuban Perahu sekarang. Itu jalannya harus ke Kampung Cilameta lewat ke Puncak Jayagiri itu. Kalau yang sering muncak itu sering ketemu sama Maidah. Jadi ada salah satu penduduk pendatang sih ya. Maida itu bukan asli Cilameta, cuman dia pendatang, hanya dia tinggal di bekas Cilameta itu gitu. Nah, dulu tahun zaman Orde Baru sih, tahun 70-an, entah kenapa penduduk Cilameta itu meninggal mendadak hampir semuanya. Ada yang bilang keracunan jamur katanya. Cuma kalau aku berpikir secara logis, orang yang tinggal di hutan, dia bisa bedain mana jamur yang bisa dikonsumsi, mana jamur yang tidak bisa dikonsumsi. Dan ketika itu, rumor atau ya tren yang sedang berlaku pada saat itu ketika Petrus, zaman-zaman itulah ya. Nah, terus makanya kalau kita ke Puncak Jayagiri, kita akan menemukan sebuah makam massal besar, itu adalah makam massal penduduk Cilameta, itu yang hilang. Makanya kebanyakan yang selamat itu dia pindah ke Jayagiri yang sekarang, membentuk peradaban Lembang yang sekarang ada alun-alun, kayak gitulah, kayak gitu. Nah, penduduk yang tetap ada di Cilameta itu ya, dia hilangnya ketika zaman Orde Baru. Saya takut untuk mengungkapinnya. Terus terang ada hal-hal yang tidak saya tulis di buku sebenarnya, karena kalau ditulis saya takut terjadi sesuatu pada saya. Benar sekali. Kayak saya nemuin data, kayak saya tuh kayak ngerasa aneh, kenapa sih di Lembang banyak instansi militer ya?
kita hitung ya, Pusdik, Ajen, Sespim Polri, Sesko AU, Kowad, Brimob Detasemen B, Dodik Bela Negara, SPN, sampai kavaleri. Ada 8 instansi militer, semua ada di Lembang. Dari barat, timur, utara, selatan, semua ada instansi militer. Begitu saya mau tanya ini ada apa kok kayak gini, kok agak takut ketika saya dapat data bahwa Letkol Untung itu dieksekusinya di salah satu lapangan tersembunyi di Lembang. Sebenarnya saya udah nemu di mananya, cuman untuk Ya, ngungkapnya, kayaknya aku takut. Mungkin ya. itu ada sangkut. Jadi Lembang itu dari kisah serunya ada, dari kisah legenda. Yang paling terkenal apa? Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu Hmm. itu kisah Dayang Sumbi dan Sangkuriang ya. Mungkin yang bukan orang Bandung taunya Dayang Sumbi itu anak dari raja, rajanya pipis di hutan, terus ada apa? Di hutan minum air pipisnya langsung hamil. Terus Dayang Sumbi menikah dengan si Tumang itu anjing berwarna hitam, lahirlah Sangkuriang. Itu kayaknya legendanya kebangetan deh. Emang kayak gitu. Nah, ternyata ini saya luruskan ya. Dulu itu kan kita Hindu ya. Di Hindu itu kan ada kasta. Ada Sudra, ada Ksatria, ada Brahmana. Jadi sebenarnya babi hutan yang dimaksud ibunya Dayang Sumbi ini manusia. Cuman orang biasa yang derajatnya disamakan dengan hewan. Gitu. Nah, si Dayang Sumbi juga sebenarnya menikahnya dengan laki-laki biasa. Cuman bukan kesatria, bukan Brahmana, pada akhirnya dia disamakan dengan anjing berwarna hitam. Ya nggak mungkin lah kalau kita pakai nalar. Jadi di Lembang itu folklornya ada, kisah tentang pecahan kerajaan. Jadi ada kemaharajaan, ada Mandala, ada kerajaan ya. Nah, di Lembang itu ada Mandala, ada pecahan dari sebuah kerajaan bawahan dari kemaharajaan Pakuan Pajajaran. Waktu itu masih kerajaan Galuh, namanya Kerajaan Saunggalah. Nah, Kerajaan Saunggalah ini dulu adanya di Kuningan. Cuman karena ada trouble di Kuningan, ya mungkin bully-membuli atau apalah ya, kita nggak tahu. Pindah, akhirnya pindah ke Lembang sebagian. Makanya kalau ke Lembang, jangan lupa ada situs tua banget namanya situs Batu Lonceng. Jadi kalau main ke Lembang itu jangan hanya ke tempat selfie, jangan hanya ke ya sekarang kan tempat selfie menjamur sekali ya. Sebenarnya ada situs yang luar biasa di Lembang ini, peninggalan dari Kerajaan Saunggalah yang merupakan pecahan dari Kerajaan Saunggalah yang ada di Kuningan, dan Kerajaan Saunggalah yang di Kuningan itu adalah sebuah kerajaan bawahan dari Kemaharajaan Pakuan Pajajaran gitu. Nah, itu ada situs Batu Lonceng. Kenapa disebut Batu Lonceng? Karena batunya kecil, kecil kayak bayi gitu ya, kecil. Cuman ketika mau digendong itu nggak keangkat. Jadi hanya bisa keangkat sama kuncinya. Dan kadang-kadang kalau mau ada sesuatu, katanya entah itu bencana entah apa, si batunya malah ke rumah kuncennya ke bawah, dan suaranya itu seperti suara lonceng. Makanya disebutnya situs Batu Lonceng. Nah, ini sebenarnya yang seperti ini yang harus banyak dikunjungi. Cuman kayaknya kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah ya. Eh, Makanya sekarang yang happeningnya malah yang selfie-selfie gitu. Jadi Lembang ini segala Bikin ada. viral ya kayak. Ya, Lembang ini segala ada. Udah dari peternakan ada, perkebunan ada, folklornya ada, yang berbau-bau orbanya ada. Nggak tanggung-tanggung ya, Letkol Untung ceritanya. Terus yang situs kerajaannya juga ada gitu. Jadi ini semua terangkum dalam satu buku ini, cuman dalam masih cangkangnya aja lah, belum aku ulas secara detail gitu. Nah, aku ulas secara detailnya itu, aku bikin buku kecil-kecil kayak gini.
Aku tuh paling suka baca buku tuh yang tipis, kecil, padat, padat, singkat, tapi langsung masuk kepala gitu. Karena kalau 12 tahun, kebayang aku riset 12 tahun harus dibukukan. Itu setebal apa? Orang lihatnya aja udah males kan. Paling jadi ganjel pintu kayak buku yang ono. Jadi kan aduh, aku sebagai pembaca juga ingin pembaca aku tuh nyaman bacanya. Kata-katanya nggak bikin mikir, langsung masuk, terus bukunya tipis, singkat, padat, jelas, fotonya juga lengkap ya. Ini fotonya full, segala macem, terus detail. Tapi aku bikinnya bertahap, mungkin 1 tahun satu. Jadi kan yang namanya riset 12 tahun banyak sekali objek yang aku teliti gitu. Nah, banyak sih yang nanya ya, gimana sih cara risetnya gitu. Banyak yang kepo, gimana sih cara risetnya, gimana? Berbeda dengan Bandung, karena Bandung sudah banyak literatur, sudah ada orang-orang yang membuat buku sebelumnya, dan orang-orangnya masih ada ya, jadi nanyanya enak. Nah, kalau Lembang ini benar-benar random. Anehnya, ketika aku niat, oke, aku mau riset, sudah dipersiapkan dari ujung kepala sampai ujung kaki, aku mau riset, bawa catatan, bawa alat perekam segala macam, menyiapkan segala sesuatunya dengan sesempurna mungkin. Ternyata kalau aku kayak gitu, aku nggak nemu apa-apa. Jadi paling jalan-jalan, pulang cari keringat. Sampai pada akhirnya aku udahlah, gimana kaki melangkah. Jadi kalau ada yang nanya, mau riset kemana hari ini? Aku nggak tahu gimana kaki melangkah gitu. Bahkan kalau sama teman-teman yang saya ikut riset, ayo kita kumpul misalkan di alun-alun Lembang. Mau kemana nih? Mau ke utara, selatan, timur, barat? Feelingnya enaknya kemana? Ya udah kita ke barat dulu, oke. Ke barat, nanti baru dapet. Kadang dapetnya di angkot, tiba-tiba ada kakek-kakek, terus kita deketin ternyata itu jadi narsum. Dari narsum itu nunjukin ke narsum yang lain, nunjukin ke narsum yang lain, narsum yang itu punya buku, narsum yang itu punya foto, gitu. Jadi kalau ditanya gimana kok bisa kayak gitu, aku nggak tahu. Aku benar-benar ngikutin intuisi aja, ngikutin feeling, ngikutin. Jadi selama 12 tahun ini aku tuh kayak main puzzle. Cuma aku nggak tahu kepingannya itu didapatnya kapan, di mana, oleh siapa, akunya lagi sama siapa, narasumbernya juga siapa, gitu. Jadi benar-benar ya random aja gitu. Makanya beberapa teman waktu itu pernah ada yang aku ikut dong gitu. Sampai panjat benteng, cerita kita itu, riset itu, celana sobek, dikejar angsa, kalau kita orang Bandung bilangnya soang, mengerikan itu kan, dikejar itu, banyak cerita deh, bener-bener. Terus kita tuh kepo sama satu gedung, satu rumah, tapi kita gimana ya cara bilangnya, aku mau foto rumahnya, karena aku suka lantainya, aku suka kaca patrinya, aku suka jendelanya. Jadi aja aku sama teman-teman yang suka riset itu punya teknik WC adalah kunci. Jadi suka bilang, aduh aku kebelet, nggak kuat, aku kebelet. Padahal enggak, dari situ kita nyiapin kamera. Wah, foto rumahnya, takut nggak ada tahun depan, foto. Padahal kita nggak mau ke WC. Gitu, jadi itu hanya modus saja. Tapi bermanfaat kan? Bisa diikutin untuk yang susah riset masuk ke sebuah rumah atau gedung, pura-pura pengen pepi aja. Insya Allah nggak mungkin kan kita pepi di teras, pasti disuruh masuk. Ya, seperti itu sih sebetulnya intinya bukunya. Dari kerendeman sih sebenarnya. Wes, ada Gan-Gan Jatmi. Karena ini teman pertama saya berbagi sejarah dari saya yang blow on banget dulu. Sejarah teh gimana, gimana. Ya itulah Gan-Gan Jatmika itu. Nah, terus narsum-narsum di
cerita saya di Lembang itu ada yang anehnya sih. Kayak aku ditelepon jam 1 malam, ketika aku lihat nomor teleponnya telepon rumah, ketika aku angkat itu kakek-kakek, terus dia bilang, "Saya anak turun keluarga A, kamu besok pagi ke rumah saya." Sampai sekarang si narsum itu udah nggak ada dan saya sudah buat buku dan itu berlangsung 2017 ya. Sampai sekarang saya nggak tahu dia dapat nomor telepon saya dari mana. Dia nggak pernah jawab, dia cuma senyum aja. Om tahu nomor telepon aku dari siapa? Senyum. Senyuman sejuta arti. Tapi alhamdulillah dari dia itu banyak sekali data yang saya dapat. Bahkan apa ya, eh, data tunggal. Jadi Lembang itu ada sebuah wilayah yang merupakan sebuah sentra dari perkembangan kolonialisme di sana, di Lembang gitu ya. Jadi kalau kita mau tahu cerita kolonialisme di Lembang, ya kita bahas satu daerah itu aja. Udah pasti itu kayak fenomena gunung es. Jadi satu namanya daerah Baru Ajak, itu udah langsung berat ke bawahnya tuh, wah panjang banget. Dan itu pasti nyambung sama yang tadi kita obrolin itu, yang sebuah keluarga yang masuk ke Semarang ke Pekalongan, dan akhirnya dia pindah. Nah pokoknya itu ceritanya luar biasa deh. Dan si Om itu yang ngasih tahu saya nggak nyari. Si Om itu yang mencari saya. Sampai sekarang saya nggak tahu itu si Om dapat nomor telepon saya dari mana. Itu yang pertama. Yang kedua, lucunya masih bercerita tentang kolonialisme di Lembang. 2016 tuh saya alhamdulillah berkesempatan untuk umroh. Nah, di sana itu saya satu kamar sama seorang nenek. Biasanya kan kalau umroh itu, kalau nggak sama pasangan, sama keluarga, atau sama teman dekat kan ya, sama sahabat gitu. Ini nenek itu seorang diri, dia cuma bilang, dan bahasa Indonesianya juga kurang bagus ya, jadi dia ngomongnya Sunda gitu. Neng, saya nggak bisa pakai lift, saya nggak bisa pakai eskalator, saya belum pernah naik pesawat. Pokoknya dia kasihan gitu. Akhirnya dia sekamar sama saya, jadi selama 14 hari di Tanah Suci itu sama saya gitu. Ya 2016 akhir kan, 2017 kita nggak pernah ketemu, sampai akhirnya 2022 ketika saya udah mau nuliskan buku, masih agak ragu sih, ini datanya kayak ada yang kurang gitu. Nah, ternyata 2022 itu saya dapat informasi, ada keluarga Jongos, tuan yang inilah, saya bilangnya the big boss ya, karena si tuan itu yang punya aset luar biasa di Lembang, hampir 85% itu asetnya dia. Jongosnya masih ada katanya di kawasan Cihanjuang, perumahan Katumbiri. Itu perumahannya gede kan. Aku tuh cuman bermodalkan nomor WA cucunya. Dan aku belum pernah ketemu sama cucunya, belum ketemu. Ini komplek Katumbiri kayak gimana? Aku nggak ngerti. Pokoknya ke sana, ternyata masuk gang lagi sempat kesasar. Akhirnya masuk. Oh, oh iya ini benar. Aku telepon si cucunya. Oh iya itu tunggu ya. Nanti ibu saya keluar katanya. Begitu dibuka, ibu-ibu masih muda sih. Itu narasumbernya di dalam katanya. Ibu saya berarti satu tingkat lagi di atas si ibu yang bukakan pintu kan. Ketika saya lihat ternyata itu adalah si nenek yang saya temui di Tanah Suci itu. Jadi ketika saya ketemu saya cuma gini, nenek, nenek narasumber saya, dan si neneknya balik, neng yang mau wawancara. Lucu kan? Nenek teh eh, lihat tuan itu masih hidupnya, lihat katanya. Bahkan saya itu diberi nama Warsih itu oleh salah satu dari tuan itu katanya. Begitu saya kasih lihat fotonya, itu kan 3 bersaudara tuh, dia nunjuk yang tengah, itu yang kasih nama saya katanya. Jadi ya saya belajar dari data Lembang itu untuk tidak jadi orang yang ngoyo ya, kalau bahasa Jawanya. Karena kalau sesuatu yang ngoyo itu gak dapat apa-apa. Kita cuma jalan-jalan doang.
cuma cari keringat ibaratnya. Paling cuma dapat foto, jajan. Tapi kalau ketika kita tidak mencari dan kitanya sedang dalam keadaan yang stagnan, datanya datang sendiri dengan cara seperti itu. Nah, ada lagi yang lucu, satu lagi ada yang lucu. Eh, Balik lagi ke Om Billy Jans yang Onderneming Jayagiri itu, saya suka ke rumahnya, terus saya nanya tentang si Tuan itu, si The Big Boss itu. Tahu nggak data The Big Boss itu? Tahu katanya. Tapi cuma senyum. Balik lagi tuh. Saya selalu mendapatkan senyuman penuh arti. Terus dia cuma senyum, udah gitu saya pulang. Saya cuma bilang, aduh ini banyak laler ya. Terus saya cuma bilang, mohon maaf hujan. Saya cuma bilang, kenapa ya kok Om Billy senyum? Nah, ternyata beberapa minggu sesudah kedatangan saya, Kang Denny Lawang Buku itu ke rumahnya Om Billy karena dia ada bisnis buku lama sama Om Billy. Nah, ketika ke rumahnya Om Billy itu, Om Billy menitipkan sebuah foto. Itu kartu pos, cuman ada fotonya. Jadi foto berupa kartu pos gitu. Tolong kasihkan ke Malia. Begitu Kang Denny kasihkan ke aku, ini apaan? Ini foto apa? Aku kagak ngerti. Ini jawaban. Kamu kan nanya ke Om Billy, ini jawabannya katanya. Itu 2017. 2017. Terus akhirnya saya tahu foto itu adalah foto gereja Pasundan yang ada di Jalan Kebonjati. Ini apa? Saya nanya Tuan itu, kenapa dikasihnya foto gereja? Ternyata jawabannya itu ketemu 2023 akhir ketika saya sama teman saya main ke Kelenteng. Nah, sama orang Kelenteng diajak jalan-jalan. Akhirnya ke gereja itu. Terus akhirnya aku ingat, oh aku punya foto gereja itu dulu dari Om ini gini gini gini. Dan akhirnya aku mendapatkan sebuah data yang prosesnya lama banget. Oh, ternyata emang ada hubungan sama si Tuan itu, ada hubungannya sama Lembang gitu. Oke, oke, oke. Dan itu prosesnya lama kan? Lama banget, udah lebih lama dari drakor Janggem. Jadi oh gila ya. Aku nggak ngerti loh, aku bakal masuk ke episode yang mana lagi, masuk ke episode yang mana lagi. Aku nggak ngerti gitu. Aku niatnya main ke Kelenteng, aku niatnya belajar sejarah pecinan, aku malah dapet jawaban yang dari 2017 aku nggak ngerti gitu. Jadi itu. Jadi kalau ada orang-orang yang nanya, gimana sih cara dapat datanya? Ya kayak gini aja. Aku duduk manis, nunggu aja datanya datang, dikir di rumah gitu. Nggak ngerti datanya mau kayak gimana. Malah kalau saya mau main ke Bandung, tiba-tiba di angkot ketemu, dia nerangin, aku rekam, paling kayak gitu. Nanti dari yang bersangkutan, coba deh ke si bapak ini, coba deh ke si bapak itu. Nah, dari situlah yang namanya 12 tahun ya. 12 tahun itu kan ibaratnya anak udah SMP kan. Jadi sudah puluhan narasumber aku tuh dapatnya dari yang kayak gitu. Jadi keren demannya seperti itu. Ya, jadi di buku satu dekade ini, makanya aku bingung aku cerita apa, karena di buku satu dekade ini lebih ke perjalanan riset, terus diceritain kok aku bisa suka sama sejarah gitu, lebih ke gitu. Jadi sebenarnya buku yang mencatat sejarah secara rincinya itu nanti di yang buku pretelan kecil-kecil kayak gini. Nah, ini kan buku yang ibaratnya buku kedua, tapi buku pretelan pertama. Nah, nanti awal tahun insya Allah ada buku pretelan kedua gitu. Jadi aku nggak suka bikin buku tebal-tebal, takutnya kita sudah riset lama, berpikir lama, membuat buku lama, ternyata orang hanya beli doang di foto terus nggak dibaca gitu. Kayak sakit hati banget ya. Gitu. Jadi aku senengnya yang tipis begini, tapi banyak fotonya dan informasinya langsung didapat gitu. Jadi ibaratnya orang baca sejam 2 jam udah langsung selesai informasinya langsung. Nah, sekarang itu sebenarnya saya tuh lagi ngomporin beberapa mahasiswa yang ada di Lembang, terutama yang jurusan sejarah, untuk neruskan perjuangan aku.
karena kan aku juga lama-lama tua ya, gitu. Lama-lama tua, apalagi perempuan itu kan sering turun mesin ya, gitu. Makin makin tahun makin turun mesin. Casing wibu, daleman kan oke, tua. Gitu. Jadi oke, aku lagi ngomporin nih beberapa eh, mahasiswa-mahasiswa. Aku udah dapet 3 nih. Ada Unikom 1, UIN-nya ada 2. Itu jurusan sejarah. Aku lagi komporin. Ayo kamu. Seperti mencari mencari karena sejarah Lembang ini belum selesai sebetulnya. Jadi kalau dari A sampai Z itu ada huruf F-nya yang masih remang-remang, ada huruf T-nya yang masih remang-remang gitu. Dan saya juga sekarang masih terus meriset. Bukan berarti saya tuliskan, saya berhenti meriset, enggak. Karena ya aku nggak tahu panggilan alamnya kapan ya. Kadang-kadang lagi, aku nggak mau riset. Teman ngajak, dapet gitu. Siap. Jadi ya kayak gitu. Jadi mungkin nanti ada buku 2 dekade, ada buku 3 dekade, karena risetnya masih terus sebenarnya. Seperti itu. Yang saya harapkan sih belajar sejarah ini learning history with fun aja ya. Karena dosa besar bangsa kita ini adalah ketika mengajarkan sejarah tapi metodenya salah. Ya bukan salah sih metodenya, cuman kurang menyenangkan gitu. Ketika saya mandu anak-anak SD, oke kita sekarang mau jelajah sejarah ya. Ada yang nyeletuk tuh, ibu-ibu sudahlah yang lalu biarlah berlalu. Ya, Itu anak-anak. Karena metodenya salah. Jadi sejarah itu udah menghantui mereka paling tanggal, bulan, tahun, ya. Pithecanthropus erectus, dan lain sebagainya. Saya juga males bacanya. Sebenarnya kalau sejarah dipakai atau dibungkus dengan cara yang menyenangkan, itu akan jadi sebuah, apa ya, kita tuh akan kecanduan gitu. Hmm, Kayak kalau anak-anak sekolah itu suka, ini, tahu nggak sejarahnya kue odading? hmm. Kue odading itu nggak jauh-jauh loh sejarahnya dari kota Bandung. Ada ke arah Cimahi sedikit, kata aku gitu. Odading itu ada anak-anak. Dulu anak-anak itu lihat pedagang kuenya pedagang kue pribumi gitu ya. Nah si pedagang kuenya dia nggak tahu kalau yang dia jual itu namanya apa. Pokoknya dia jual kue rasanya manis, bentuknya kotak gitu. Terus si anak kecil itu ditanya sama mamahnya bilang kamu mau kue yang mana? Ketika sudah dijajakan sama si penjual itu. Nah, si anak kecil itu dengan bahasa Belandanya, Mama, Mama, oh that ding. Saya Oh, mau yang itu. iya. Nah, ketika sudah Iya. beres transaksi, si penjualnya pulang dalam pikiran dia, dalam hati dia, pada saat dia pulang, oh kue yang gue jual namanya odading. Sampai sekarang itu jadi odading. Itu odading harusnya. Itu anak-anak itu dengan pedenya langsung bilang ke teman-temannya yang tidak ikut jelajah dengan saya waktu itu. Saya tahu sejarah kue odading, dengerin ya, katanya dengan pedenya anak-anak. Pernah ketemu sama salah satu anak itu udah gede, pernah ketemu di salah satu supermarket lah ya. Ibu odading, itu nempel kan berarti. Dan itu cara belajar sejarah yang menyenangkan. Dari hal-hal yang kecil, nggak harus yang perang dulu atau apa. Jadi metodenya bikin kita pusing gitu. Kayak gitu. Dan masih banyak lagi ya kalau ke anak-anak gitu. Nah, sebenarnya sih ya itu aja gitu kalau sama saya mah ngobrol. Ya sih, menarik sekali ya. Memang apa ya? Tadi yang diceritain kalau Lembang itu dari periodisasi sejarahnya sangat kaya ya kayak. Dan ini baru Iya, tahu kalau apa ya Sangguriang yang tadi ternyata iya itu kan? Bener kan? literally betul Ya, sekali. kalau Oh, kita mikirnya logis kan nggak mungkin dari binatang mm, jadi orang. betul. Dari dulu kan kalau di kita cuma belajar cerita rakyat dari Jawa Barat, Iya, dia nikah dengan anjing tadi. Oh, ternyata seperti itu ceritanya. Menarik sekali ya untuk pembahasan buku apa itu Kata Abad ini ya. Jadi iya. memang
secara apa risetnya Kak Malia ini benar-benar diuntungkan sih. Selain diuntungkan karena kadang karena tadi sumbernya nggak dicari tapi malah mereka mendekat. Kan dapat sendiri ya, dapat Iya, sendiri. malah datang sendiri sama mungkin karena emang itu sih Kak Malia benar-benar eh, serius. Bahkan tadi Iya, sempat sakit-sakitan juga ya kayak. Tapi iya. karena saking penasarannya dengan daerahnya, bukunya akhirnya tetap jadi. Itu Mm-mm. menarik sekali sih. Jadi kalau buat saya Eh sejarah itu udah kayak obat gitu. Jadi pada saat iya, kita bete, dengan kita cari riset atau apa, kayak ngobatin gitu. Karena iya, udah hobinya benar. kan gitu. Iya, memang kadang hobi itu juga mengobati penyakit kita sih. Iya. Mungkin dari apa yang sudah Mm-mm. dibahas Kak Maria tadi, dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai hal-hal lain yang belum diceritakan atau mungkin hal-hal mengenai Lembang yang ingin Aduh, teman-teman ketahui gitu. Sambil kita ngobrol-ngobrol gitu ya kayak. iya ngobrol aja ini mah. Mungkin kita Kalau tunggu main, dulu mungkin. coba main ke sini. Harus sih kayaknya karena kan sejarah bukan hanya dari buku ya, kita harus langsung ke sana Iya. ya. Semoga saja kasih waktu Heeh. juga. Kadang Tapi aku jadi kalau seneng saya, kalau ngobrolin sejarah itu, jadi lebih seneng ngobrol sama pelakunya. ya betul karena kadang kan mereka malah punya banyak sumber gitu ya kayak. Kadang yang mereka Cuman ya ngerasain dari hal masalahnya itu. kalau nggak ada bukunya, nggak ada literaturnya, biasanya suka kurang dianggap valid gitu ya. Ya masih lisan gitu, sumber lisan katanya. Kalau di sejarah kita Makanya ingat dulu alhamdulillah gitu. aku dibantu sama beberapa teman di sini ada Kang Karguna, ada Gara. Aku dibantu sama mereka sekarang untuk Oke, cari oke. sumber-sumber tertulis dari zaman VOC, terus ginekologi online, dari koran-koran lama. Mereka ngajarin saya, kamu kalau dapat data gini, coba cari sumbernya agar si data itu jadi data primer gitu. Jadi Jadi menguatkan. alhamdulillah sih banyak yang bantu gitu. Menarik Hmm, ini. seperti Mungkin itu. sambil nunggu mungkin belum Ya. pada nyari itu pertanyaan. Kalau buat saya ada yang bikin penasaran sih Kak, karena kalau saya Mm-mm. kan di sini di sekitar saya ya, sekitar Semarang. wilayah saya itu juga Semarang, Semarang Mm-mm. Salatiga itu banyak peninggalan hidup Buddha. Ya kayak yang Iya, diceritain tadi ada batu lonceng itu. Kalau selain iya. batu lonceng itu kira-kira ada nggak ya Kak? Soalnya kan kalau kita baca buku sejarah yang Jawa Barat itu peninggalan hindu Buddhanya banyak yang udah apa ya, hilang Candi gitu ya, loh. candinya ya. Heeh, Kalau, candinya. nah itu masalahnya itu, kebetulan di sini ada Kak Guna, dia meneliti Hmm. tentang kerajaan Pajajaran ya. Oh, Kalau nggak salah, jadi si kerajaan Pajajaran itu dia bentuknya struktur dari kerajaannya itu, struktur dari istananya ya, dari istana dari hmm. keraton. Dia nggak kayak keraton atau nggak kayak candi-candi di Jawa gitu. Jadi dia Hmm. ada kayunya, terus atapnya Oh ya. juga. Jadi terus Hmm. kan dulu si Pajajaran itu kan dia di dihancurkannya masih sama keturunannya sendiri kan. Jadi kasarnya tidak Iya. mau Islam gitu. Salah satu gengsinya orang Sunda daripada tempatnya diduduki, kita bakar. Dan itu terjadi Oh. berulang ketika Bandung Lautan Api. Ya, oh Ya, ternyata emang dan udah ada itu sebenarnya di tanda Pajajaran kutip dulu secara sebenarnya. genetik ya Aku nggak mau kadang. nggak Hmm. mau si keraton aku, istana aku didudukin sama keislaman. Oke, Hmm. aku bakar. Dibakar. Nah, makanya tidak tersisa. Paling sekarang kayak di apa ya? Kalau yang masih bagus itu kayaknya di Garut ada tuh Candi Cangkuang itu sudah direstorasi dan Candi Cangkuang itu dia kalau aku ke sana ya itu akulturasinya bener-bener jadi dia kayak bukan akulturasi mohon maaf toleransi jadi di sini Iya. candi Hindu terus di pinggirnya itu ada makam Syekh apa gitu saya lupa Oh terus iya, ada iya. kampung namanya Kampung Pulo, itu juga ada masjid kecilnya, masih terjaga bangunan-bangunannya. Dan si orang-orang Islam ini dia ngelindungin situs cagar budaya dari peninggalan Hindu. Waktu itu kerajaan Kendan di situ. Jadi itu sebuah bentuk toleransi dari Toleransi. iya toleransi dari orang sana. Jadi kalau kita berkunjung ke Candi Cangkuang, pelajaran yang kita dapat adalah toleransinya itu gitu.
Terus dari ada dulu. Candi Bojong Menje, cuman ya gitu, dia cuman kayak tumpukan-tumpukan aja, Hmm, kayak kurang terperhatikan dan memang iya. tidak ada peninggalannya karena ya itulah orang Sunda itu lebih senang membakar kenangan lama. Iya. Oh, gitu. Jadi sebenarnya kalau Itu untuk ya temuan berulang pada saat kecil kayak lepas itu banyak ya kayak sebenarnya. Cuman ya nggak apa ya temuannya banyak kayak tapi temuan lepas. Hmm. eh, kayak Junghun juga sebenarnya Junghun tuh kan botani Oh ya, iya itu. botani Heeh, dibilang Bapak Hina Indonesia itu kan dia heeh. dia tuh di Jayagiri itu di yang saya sebut daerah Cilameta itu, Iya, cuman Junghun udah yang ke pindah itu bawah. ya. Sekarang itu jadi Cagar Alam Junghun namanya. Itu Oh, sayang sekali itu asalnya 2 hektar jadi cuma sekitar 200 meteran aja. Banyak sampah, tidak terurus. Nah, Junghun juga itu menemukan beberapa kayak serpihan-serpihan peradaban tempo dulu. Ada di KTFIL, kalau kita pakai kata kunci Junghun atau Lembang, itu keluar kayak ada apa ya? Mungkin karena dia berkebun botani, akhirnya dia congkel-congkel tanah tuh. Jadi dia nemu gitu. Nemu itu. Nah, kita harus belajar ya. Kadang aku tuh suka bilang, kenapa sih kok orang Lembangnya sendiri gak mau buang sampah di tempatnya? Kadang ya itu vandalisme. Balik lagi hmm. ke sebuah celotehan yang tak kenal maka tak sayang. Dia tidak sayang karena dia tidak kenal tempat tinggalnya dia gitu. Nah, salah satu metode sejarah itu agar kita lebih mengenal, setelah itu kita sayang. Ya, seperti ke si Betul. dia gitu ya. Betul sekali. Akhirnya Junghun ini saking sayangnya sama Lembang, ketika dia mau ajal meninggalnya di Jayagiri itu, dia minta ke dokter pribadinya, tolong bukakan jendela, saya ingin melihat Tangkuban Perahu untuk terakhir kalinya. Luar biasa kan? Padahal itu bukan tempat Iya, kelahirannya, tapi dia sudah sangat mencintai menikmati Lembang itu. itu. Bahkan pusaranya ada di Jayagiri. Itu. Seperti ada salah satu keluarga namanya keluarga Skomper. Dia ini apa eh, mengelola sebuah hotel di Lembang, namanya Hotel Montagne. Kalau di Bandung dia mengelola apa namanya Hotel Naripan. Nah, Pence Komper juga saking sayangnya sama Bandung, saking sayangnya sama Lembang, ketika dia tahun 60-an kan disuruh pindah ke Eropa tuh, suruh pulang tuh ya, Bang Soekarno kan suruh Hmm. pulang. Tapi ketika dia tua, dia berpesan pada anak turunnya, ketika saya meninggal tolong dikremasi dan abu jenazah saya tolong ditebar di Tangkuban Perahu. Itu saking udah Nah, dia malah tidak ada cintanya ya, ikatan dengan Eropa kan. cinta dan tertarik. Tidak ada ikatan dengan Eropa. Nah, seperti itu. Jadi kita yang orang sininya, yang orang pribuminya harusnya kayaknya Iya, lebih cuman metodenya karena metode sejarahnya tidak menyenangkan, jadi betul orang sekali. kebanyakan tidak kenal sama daerahnya. Daerahnya Dan itu masing-masing ya. ya, Hmm. gitu. Jadi sebenarnya Gitu. salah satu Kalau metode sejarah itu untuk itu sebetulnya gitu. kalau Jadi, ngomongin metode sejarah emang anu sih Kak. Rasanya emang terlalu apa ya? Kalau saya nyebutnya beku gitu sih. Jadi sejarahnya itu cuman jelasinnya nggak ada pendekatan yang skillful buat denger cerita. iya, iya. Betul sekali. Ini Nah, menarik sekali ini untuk Lembang ini akhir, ya. Jadi penasaran deh. akhirnya dari sejarah ini saya tuh udah kan ibaratnya dari kecil ya, Hmm. dari kecil lahir di gedung kuno, di rumah kuno, terus suka jalan-jalan di gedung kuno karena rumah saya itu deketan banget sama Braga, sampai punya kisah dari kakek. Jadi di dalam otak saya itu semua kisah-kisah kakek saya gitu. Bahkan kalau saya mandu sejarah pun yang saya ceritakan adalah kisah-kisah yang diceritakan oleh kakek saya. Seperti Dracula dari Braga, padahal bukan Dracula, padahal dia albino, jadi nggak bisa terpapar sinar Oh, matahari langsung. oh Orang iya iya zaman iya. dulu memang si albino kan, Nggak tahu. terus itu Betul. ini putih, semua putih, semua putih, olok-olokan lah anak-anak
pribumi kan. Dibilangnya Dracula karena dia keluarnya malam doang. Padahal dia albino. Albino, Mungkin betul. albino dan kayaknya kalau sekarang tuh kayak penyakit lupus kali ya, yang nggak boleh kena paparan sinar matahari langsung, dia kayak langsung jadi kulitnya berubah gitu. Iya, Kayak ada sesuatu mungkin tertekan. apa kalau sekarang tuh kayak apa ya? Kayak autoimun mungkin ya gitu. Meletus Kalau gitu ya kayaknya. zaman dulu kan belum belum musim ya, jarang Iya, banget orang yang kayak gitu. Jadi disangkanya dia ada Dracula. magic atau itu jadi-jadian orang jadi-jadian. Seru tuh. Dan Iya, iya. gedungnya masih ada. Jadi kalau saya mandu atau saya Oh, bawa teman atau apa itu tuh gedung Dracula tuh sebelah situ. betul. Seru sih. Dan otomatis kalau di Bandung tuh romantisme saya sama Braga itu karena kayak tempat kelahiran pertama ya. Saya lahir di Hmm. situ, terus saya besar di Lembang. Jadi otomatis romantisme saya kalau nggak di Braga ya di Lembang. Nah, Braga itu kalau buat saya dia tempat yang apa ya? Jadi ada sebuah eh, fenomena tersendiri. Jadi di Braga itu ada ghetto Yahudi, namanya Blok Tatara. Oh, Ya rumah si eh, rumah si Dracula itu masuk ke Blok Tatara itu sebenarnya ya deketan lah gitu ya. Tapi di daerah selatannya itu ada namanya Jalan Naripan, itu blok orang Jerman. Paling jaraknya Jepang. enggak sekilo, paling 800 meter lah. Tapi mereka bertahun-tahun bisa hidup rukun, bisa jual beli lah gitu, bisa bertetangga. Padahal kan ya kalau di negara Ya, lain, betul. ya. Jadi aku yang mikirnya, Mereka "Hah, ini rentan gitu ya, kalau iya, di negara lain. ini serius, ini ghetto Yahudi. Ruko Yahudinya banyak dan Hmm. orang Jermannya juga di Jalan Haripan banyak. Tapi tidak ada, kalau sekarang nggak tahu ya. Kalau dulu tuh kayak nggak ada cerita gimana-gimana, biasa Hmm. aja gitu. Itu sebenarnya keunikan yang saya dapat cerita dari kakek gitu ya, yang suka saya renungi. Oh, orang-orang dulu itu bisnis ya bisnis aja gitu. Dia nggak lihat ras kayak gimana. Walaupun dulu ada yang kayak gitu ya. Cuman di Braga Iya, kayaknya itu tidak terjadi gitu. Mungkin orang mikirnya di Braga udah dagang, cari duit, bayar kontraknya mahal. iya. Fokus nyari duit Itu mungkin gitu ya. Betul. salah satu Menarik. kerendeman yang saya temui di Braga itu kan kebetulan anak saya tuh sekolahnya di Garut. Dia pesantren, jadi kalau mau ke Bandung itu dia pengen langsung main, pengen ke Braga gitu, pengen ke keramaian gitu ya. Ketika saya bawa ke Braga, lupa, ibu lupa nggak bawa tisu. Oke, kita cari tukang tisu. Begitu aku lihat tukang tisu, begitu lihat ada pintu, langsung ada tangga ke atas, aku langsung, Pak, boleh ke situ. Karena itu adalah getonya dari Oh. Yahudi itu. Aku langsung, Hmm. pintunya kebuka. Dan si bapak itu bilang, saya tinggal di situ. Saya Oh, nungguin ruangan di rumah itu. gitu ya. Oh, oke. Begitu masuk, tangga ke atas. Saya lupa ya berapa anak tangga ya. Gelap, tapi begitu masuk langsung, wah, gede. Ada liftnya, lift dong. Terus karena itu pernah jadi tempat perusahaan fotokopi. Jadi ada mesin fotokopi gaban tuh zaman dulu. Oh, mesin fotokopi zaman dulu tuh kalau rusak ya udah Protokol diemin aja di situ karena ngangkutnya kan malas banget. susah ya. Itu sampai ada ruangan khususnya, ruangan khusus besi-besi tua bekas mesin fotokopinya masih ada. Dan itu luas banget. Dan itu kan aku dapetinnya random ya. Hmm. Ketika aku lihat, lah kok ada tangga, dan akhirnya aku ajak teman-teman aku ke sana. Aku nggak halu, oke kita main ke sana. Dan dengan logonya si bapaknya bilang, oke ini gereja Tiberias. Dan dia bilang, Tiberias itu apa ya, Neng? Dan aku pura-pura bego, aku nggak tahu Pak. Yang penting aku masuk dan merekam itu semua.
Betul betul. Seru sih. Jadi Seru ya sekali itulah emang sih. cara aku menemukan data itu ya kayak gitu. Sambil main, kadang sampai pulang tuh aku aneh sendiri. Kok aku dapet ya? Kok hari ini ya dapetnya? Padahal aku tuh tahu itu Geto Yahudi itu dari kecil loh. Aku dapetnya ketika anak aku SMA. Gila ya, itu berapa tahun. Harus Wah, dipending dulu ya kak ya. iya kayak wow. Jadi emang data sejarah ini ngajarin aku sabar sih. Satu, Iya. ngajarin aku sabar. Ngajarin aku pasrah untuk, oke, hari ini dapatnya ini, ya dapatnya ini, disyukurin gitu ya. Terus kadang sekarang aku kalau lihat data sejarah itu udah nggak hanya sekedar lihat data sejarahnya aja sih. Kayak misalkan yang punya Villa Isola namanya Baretti gitu ya. Eh, Oh, keren. Baretti. Terus dia hanya menikmati Villa Isola selama 1 tahun. Jadi kayak gimana ya? Oh, dunia itu cuma segitu gitu. Iya kan? Terus kalau Iya aku ke betul sih. jadi dia tuh kaya itu punya perusahaan Aneta, punya kalau dulu itu namanya Aneta, kalau sekarang tuh Antara, itu yang punyanya itu namanya Beretti. Dia punya villa di utara Bandung namanya Villa Isola. Nah, itu villa dibangun kalau nggak salah 11.000 pekerja dengan wah ornamen yang segala macam, dan Villa Isola itu terkenal menjadi masterpiece-nya seorang Wolf Schumacher. Dan Villa Isola ini menjadi gedung yang kalau dilihat itu hampir tanpa sudut gitu. Jadi kalau aku waktu kecil lihat Villa Iya. Isola tuh kayak kue ulang tahun ditumpuk tinggal dikasih lilin. Itu kayak wow, dilihat dari berbagai sisi cantik. Ini effort orang yang bikinnya, apalagi tuannya, luar biasa banget. Tapi dia hanya menikmati Villa Isola selama 1 tahun. Setelah itu dia meninggal. Hmm. Jadi aku Hmm. yang mikirnya, oh iya ya. Jadi dari sejarah ini aku udah mulai berpikir belajar visi misi kita belajar sejarah itu apa sih? Ya, belajar dari kesalahan masa lalu untuk memperbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik di masa sekarang gitu. Belajar dari masa yang lalu dan kita juga belajar menorehkan sejarah yang baik karena kita juga nanti jadi sejarah. Iya. Gitu, Betul. gitu kan. Eh, kayak si aku sebutkan ya nama tuan-tuannya, Pietro Antonio Ursone, dia meninggal 77 tahun. Terus adiknya ada yang cuman hampir 39 tahun. Terus ya paling tua paling banter yang tuan-tuan yang aku pelajari ini adalah yang 72, 78. Berarti kan semua itu ada akhirnya, semua itu ada. Hmm. Jadi ya effort yang dia cari sampai menjajah, sampai Iya. pertumpahan darah, toh nantinya juga kagak akan dibawa mati. Iya. Iya kan? Betul Jadi betul aku tinggalan belajarnya aja. sekarang itu udah, oh iya ya, oh iya, sejarah itu sebenarnya ya gitu gitu. Hmm. Eh, Input untuk aku pribadi itu seperti itu sekarang udah ke situ. Udah kayak kayak tragedi Apra, dia ngebunuhin ini Ya, tragedi ini yang ngeri. berdarah-berdarah gitu ya. Buat apa sih gitu? Oh paling buat ini buat ini gak akan jauh dari situ. Oke, Sama effortnya saya. buat aku adalah oh berarti jangan gitu, gitu. Udah kelebih kayak gitu sih. Karena mungkin saking apa ya, narasumber aku tuh puluhan. Sekarang tinggal berapa yang hidup ya? Dan itu udah sakit-sakitan gitu. Jadi aku, Oh. oh perasaan baru kemarin aku riset, sekarang udah jadi buku 3, narasumber udah pada nggak ada. Ya, dunia ini memerlukan regenerasi, dunia Iya. ini memerlukan pengganti, dan kita ini harus ngasih effort yang apa kayak semangat untuk generasi muda untuk Jelas mudah. ayo Menurut sudut kami. pandangnya dirubah gitu. Ayo, Betul. jadi Ya. ya kayak gitu. Jadi mungkin bisa ngehargain ya, lebih bisa ngehargain bangunan cagar budaya Hmm. seperti itu. Karena
Terus terang aku ngebut banget sebenarnya ngerjain ini karena Lembangnya sendiri banyak yang dihancurin bangunannya, terus ngebutnya itu karena narasumbernya udah pada nggak ada. Salah satunya itu yang jadi cover bukunya, ini kan aku dapat ketika aku wawancara ke sebuah rumah, eh, baik sekali welcome sekali keluarganya. Dia dia tukang, jadi dia punya punya kamera tuh zaman dulu tahun 60-an punya kamera kan luar biasa ya. Terus dia Hmm. fotoin dan akhirnya Oh, jadilah cover yang ada di buku aku ini dari salah satu narasumber tukang motret. keren, 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 Tukang keren. motret random. Kalau zaman sekarang tukang motret random banyak, kalau zaman dulu kan Iya, enggak. nggak tertentu Ini aja salah ya. ini salah satu masterpiece saya karena itu angkot Lembang katanya. Iya, iya, ada Oh, tulisan Lembang, Bandung 1949. Kepotong pandemi, potong segala macam ketika aku hubungi anak turunnya, oh ternyata yang bersangkutan sudah tidak ada gitu. Jadi aku jadi lebih apa ya, menjaga kualitas diri, menjaga kualitas momen kebersamaan, karena ternyata kebersamaan itu tidak akan selamanya. iya. Jadi yang tertinggal itu hanya kenangan-kenangan yang kalau saya dengan beliau itu berupa foto gitu. Betul, Yang betul. sama yang narasumber yang lain berupa cerita, bersama narasumber yang lain berupa arsip, berupa eh, kartu pos, kayak gitulah. Jadi buku ini sebenarnya jadi lama-lama kayak apa ya? Kayak udah jadi eh, data orang-orang yang udah nggak ada. Lama-lama kan, Ya, betul sih kayak memorial hmm, gitu ya kayak. iya. Tapi Nah, penting loh menurut saya. di belakang buku satu dekade ini aku fotoin narasumbernya satu-satu. Jadi ada kotak-kotak Hmm, gitu narasumbernya aku fotoin khusus ya. satu-satu. Masih ini ketika aku riset tahun berapa, aku foto, aku foto, aku foto. Nah, itu 75% udah nggak ada. Tuh. Jadi buku satu dekade ini, makanya aku tadi dari awal aku bingung ini neranginnya gimana. Karena mungkin beda-beda dengan buku-buku yang lain. Yang Kalau sebelumnya. buku kalau buku yang pretelan kecil ini udah bener-bener reportase sejarah. Kalau satu dekade ini kayak apa ya? Awal banget aku belajar nulis, awal banget aku ngumpulin dari 12 tahun jadi satu, awal banget aku memperkenalkan puluhan narasumber, bagaimana aku suka sama sejarah dari kecil, itu diceritain. Jadi aku bingung ini reportase atau apa ya nama bukunya. Iya. Reportase bukan jurnal, enggak sih. Pokoknya ini bukunya ya cerita aja lah gitu. Cerita aja. Cerita berdasarkan sumber ya kak, tapi ya Iya, bukan iya. sembarangan. Makanya waktu saya titip ke teman itu, di luar ekspektasi kalau 3 hari sudah habis. Karena aku tuh niatnya nitip. Nitip Hmm, aja lah, udahlah kalau di rumah juga apa, yang penting aku udah punya satu, narasumber udah kebagian semua, hutang aku bisa. selesai. Jadi Hmm. aku mau tuliskan yang kecil-kecil nantilah gitu. Ya tahunya laku. Aku yang oh, oke. Itu padahal buku aneh, random. Orang cetakannya di tengah sawah. Garsi lagi ya kayak. Cetakannya Garsi. di tengah sawah, luar biasa ya. Ya, seperti itulah. Dan saya harap ke yang lain juga, kita kan nggak pernah tahu ya kapan kita meninggalkan sebuah kenangan. Kita nggak pernah tahu kapan kita lagi bikin sebuah kenangan. Jadi mumpung sekarang itu alat-alat udah canggih, difoto, direkam, ditulis kalau bisa, karena segala sesuatu yang diucap itu akan menguap, Ya, kecuali betul. kalau yang direkam. tapi Sekarang gitu tapi ya, segala bisa direkam iya, betul. tapi kalau yang ditulis itu akan mengabadi. Betul Aku sekali. tahu itu dari Pramudia Anantatur, ya kan? Hmm, iya, Jadi benar kak. ayo Teh Tiwi mau nulis, ayo nulis. Mas Bintang juga ayo nulis. Ya, bisa Kadang suka bingung nulis apa. inspiratif. Betul. Hmm. Ya, ya nulis aja dulu lah gitu. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita buat kenangan. Kita nggak pernah tahu eh, ternyata tempat kelahiran kita itu bakal jadi kota tua atau bakal jadi apa gitu. Penting. Lu banyak laler. Masih bikin itu Ya, menarik. jadi
Iya kayak gitu. Pokoknya harus cobain datang ke Lembang karena nggak afdol kalau cuma diceritain doang Iya, gitu. harus lihat secara langsung juga ya kak ya. Betul betul. Otentik jadinya. Jadi aku tuh dapat dapat cerita juga di Lembang tuh dari narasumber yang aku pikir halu banyak banget yang aku jadi aku tuh buku catatan tuh udah satu tas gede ya. Hmm. Itu ada satu buku catatan khusus untuk kisah-kisah halu yang aku pikir itu halu gitu. Hmm. Jadi itu cuman untuk obrolan aja lah gitu, nggak akan aku tulis. Salah satunya itu banyak narasumber yang bilang dari Monumen Jungkun itu ada lorong. Oh. Lorongnya bisa ke SMP Negeri 1 Lembang. Dari SMP Negeri 1 Lembang, kebetulan saya alumni SMP Negeri 1 Lembang. Memang pada saat saya ke ruang TU, dulu ruang TU, kalau sekarang ruang kepala sekolah katanya. Itu Hmm. tegelnya beda, itu kayu. Terus yang aku rasain kayak ada besi, bulatan besi gitu, yang kayak untuk buka pintu. Oh. Hmm. Nah, Kayak bunker gitu berarti ya kak ya. ya, Oh. oh, itu bukan ya gitu. Kan itu tidak ada buktinya ya. Jadi aku masuk Ya. buku yang untuk nulis kisah-kisah halu. Hmm. Terus katanya dari SMP 1 itu bisa ke salah satu rumah yang ada di Baru Ajak. Dari Baru Ajak itu bisa ke Boska katanya gitu. Terus aku mikirnya, hah, panjang banget. Berarti belok sini, belok sini. Lurus sih, cuman ya ada beloknya gitu. Masa sih gitu. Ternyata itu terjawab tapi aku dapatnya partnya masing-masing ya. Ketika aku ke Hmm. Junghun, aku ketemu sama salah satu kuncennya di sana, namanya almarhum Pak Asep, juga udah nggak ada. Pak Asep bilang, emang ada Neng, itu ada bunkernya. Oh. Cuman ditutup sama militer tahun 80-an, katanya nggak tahu kenapa, pokoknya warga nggak boleh ke situ. Takut longsor katanya. Longsor ya, biasanya gitu sih. Ah. Heeh, takut bahaya lah, ditutup. Hmm. Terus SMP 1 Lembang emang aku ngalamin sendiri itu ruangan ada yang aneh ya. Terus begitu Ah. nanya ke alumni-alumni kemana, iya emang itu bunker gitu. Oke, jadi dari Junghun ke SMP 1 Lembang, oke. Oke. Nah, aku nggak tahu sih, cuman Terverifikasi ya kayaknya. dua-duanya ada gitu ya. Iya. Terus ketika aku ke rumah baru Ajak, aku lagi mandu ceritanya. Salah satu peserta aku, teteh itu apa? Ketika aku lihat itu kayak jendela dan itu di bawah dan itu sudah bisa dipastikan kalau itu jendela bunker. Hmm. Dua tuh. Tapi masing-masing kan dapatnya. Iya. Terus Betul. saya Terpisah. main ke Boska. Waktu itu mandu anak SMP 1 ke Boska. Hmm. Nah, begitu mandu, minggu berikutnya aku bawa beberapa teman juga ke sana. Nah, begitu ke sana, nanya ke satpam iseng, Pak, kalau di sini ada lorong bawah tanah atau apalah, gorong-gorong gede atau apa? Ada, katanya. Yuk mau lihat katanya. Hmm. Jadi aku tuh, hah, ini ada? Ada, Neng. Ke sana, ke sono, ke sono, ke sono. Berarti Oh. ini kisah kagak halu ya. Aku Iya. kayak dikasih lihat sendiri itu lorongnya ada. Hmm. Otentik ya, betul betul. Iya, jadi oh iya, oh iya bener ada. Cuman itu buat apa? Oh mungkin aku mikirnya itu untuk escape ya. Dulu kan Hmm. zaman perang, kalau ada sesuatu terjadi di luar gedung atau di luar rumah, kita butuh pengamanan ke bawah. Mungkin bisa keluar ke daerah mana untuk Ya, menyelamatkan diri gitu. Karena hanya akses kelihatannya aksesorinya untuk ya kayaknya. kelihatannya untuk satu orang sih, untuk satu orang. Jadi paling ke situ untuk escape doang gitu. Masuk akal sih, masuk akal. Jadi sekarang yang aku anggap halu itu tahun-tahun awal aku riset aku anggap itu halu, ternyata itu bener. Malah aku lihat Terbuktikan sendiri, jadi ya kak. Betul, aku lihat terbuktikan. sendiri. Itu cuman ya, itu kan partnya masing-masing dapatnya tuh. Nggak, nggak langsung beruntun Langsung semua. langsung dapat sekali dapat Jadi, gitu ya kayak jadi harus emang, nunggu. emang, emang apa, harus sabar sih intinya. Sabar, Mm-mm. artinya panjang. Dari awal aku riset itu tahun 2009, 2010 itu anak TK. Lucu ya,
anak TK sampai SD kan diantar sama emak-emak tuh. Aku jadi emak-emak pengantar anak. Anak ditaruh di sekolah, aku riset. Bawa alat untuk kalau ada semak-semak aku dan aku ajak tuh ibu-ibu yang lain, ibu-ibu TK. Ibu-ibu TK daripada nongkrong, antar aku ke makam kuno gitu. Dan mereka mau antar aku ke Oh, rumah tidak tidak memang berpenghuni. suportif juga ya mereka ya kak ya ternyata. Iya, ayo ayo kita ikut yuk katanya. Ini menjelajah yang serem-serem katanya. Ya bodo amat, yang penting aku dapet temen gitu. Ya, Beres, segala macam, beres jemput anak. Jadi ya kayak gitu betul. kerjaan aku. Kalau ditanya kerjaannya apa? Antar anak dan jalan-jalan random. Iya betul sih tapi emang. Tapi asik sih. Malah jadi dari ibu-ibu itu bilang, ayo dong jalan-jalan lagi dong. Sekarang jalan-jalannya kemana gitu. Kayak kangen gitu. Malah gantian sekarang ya kak ya. Hmm, ya Gitu. pokoknya kayak gitu. Eh, emang beda sih. Ini memang buku emang agak aneh ya. Cuman insya Iya. Allah karena banyak yang pesen, ini kapan diterbitin lagi? Oke, aku terbitin, tapi gimana ya? Ya selamat datang di Keredeman gitu. Akan akan membaca hal-hal yang berbeda dari buku-buku yang lain gitu. Jadi ya benar-benar kisah aku 12 tahun ditambah kisah aku waktu kecil apa adanya, nggak aku kurang, nggak aku tambahin, ya apa adanya gitu gitu. Jadi ya amat membaca kerendeman kalau membaca satu gitu. Mudah-mudahan sih akhir 2025 aku bisa terbitkan. Jadi aku tuh Ulang. senengnya terbitkan buku tuh awal dan akhir tahun gitu. Kalau sekarang Oh mungkin ya. tahun buku baru ajak dulu. Kenapa baru ajak? Karena itu adalah pusat sejarah kolonialisme di Lembang. Hmm, Luar biasa banget. jadi Dan emang di situ adalah ini mumpung udah mau beres ya, makanya aku spill sekarang sengaja. waktunya promosi kak betul. Ya, karena itu adalah ternyata sebuah loji di situ, loji Freeman. Oh, salah Kalau satunya di situ gitu kak. yes, kalau Menarik. Jakarta punya loji Bintang Timur, Bandung Iya, loji Bintang Timurnya adalah nanti di buku yang akan keluar. sisi yang terpisah makanya ya. Seri-seri makanya. Sebelum harga naik ke Betul sekali. Iya. ya gitu sih. Jadi mau nggak mau Karena sejarah itu ada sangkut paut sama candu, sangkut paut sama kopi. prostitusi, sangkut paut sama sekte-sekte. Itu udah pasti gitu. Mm-mm. Menarik, menarik. Memang Ya, berseri lebih apa ya? Lebih bikin penasaran kak dan iya, tentunya iya, dinantikan iya. ya untuk kisah-kisah Lembang lainnya. Oke, Gitu. oke, oke. Harus ke Mungkin sini, harus ke sini. ya harus sih udah dimasukin ke list harus ke sana. Ya, Apalagi setelah dengar cerita-cerita tadi dan banyak hal yang ternyata apa ya dipahami secara umum ya kayak yang apa mm, sih sanggup yang tadi iya, itu. iya. Ini kan waktunya kayaknya sampai setengah 10 ya Kak Tiwi ya. Aku, ya, Mm-mm. Jadi mungkin untuk teman-teman nanti yang ada mau tanya bisa langsung apa ya Japri kontak aja, ke Japri. ya Ya, Japri ke ya, Kak ya. Malia atau mungkin Kak Iya, Tiwi Yes. sosmednya apa-apa. gitu ya. Karguna ada Kang Gagan juga. Mungkin mau apa-apa mau ngobrol boleh banget. Mm-mm. Gitu. Nah, Kang mungkin Karguna mau ngobrol nggak? Atau mau di WA aja? dia ngobrol bisa riset Boleh. lagi ya. Kalau tema ini apa namanya? Ya selamat aja di atas satu dekade yang Mm. sebetulnya sudah terbit di masa lalu, ya. Terus mau Mm. terbit lagi. Ya, Iya. Itu menurut saya itu pekerjaan yang apa? Pekerjaan yang sangat luar biasa ya selama berapa tahun? 12 tahun. 12 12. tahun ya. 12 tahun. Berbagai macam informasi dari langsung dari narasumber gitu, baik narasumber yang mengalami langsung ataupun narasumber yang generasi Hmm. beri gitu kan.
Dan menurut saya justru tidak random karena ada metodenya sebetulnya. Jadi metode wawancara snowball. Jadi dari satu narasumber akan bertemu dengan narasumber yang lain, akan Sumber lain. bertemu terus seperti snowball. Iya, Itu iya. memang ada. Jadi nggak random kalau menurut Oh, saya. iya. Jangan khawatir, Betul, nggak betul. random. Nah, Iya, Terima iya, kasih iya. itu aja. Dan Oke. kapan jalan-jalan sekte lagi? Oke, kita jalan-jalan sekte lagi. Nanti aku hubungi ya. Nanti aku Ya, hubungi. gitu. seru kalau jalan-jalan sama Teh Malia itu seru. Iya. Itu Kita saja. cari apa, dapatnya apa. Makanya kalau ada yang nanya, mau riset kemana? Enggak, jangan direncanain. Pokoknya kita nanti dapat something yang bikin geleng-geleng kepala. Bingung kok dapat sekarang gitu. Iya. Saya baru kemarin tanggal 30 tuh aku riset sama Karguna dan Mas Gara. Apalagi Mas Gara jauh-jauh dari Jakarta ya. Itu riset dan akhirnya kita tuh asalnya mau jalan-jalan biasa. Tapi kenapa jadi jalan-jalannya tentang sekte? Jadi menemukan banyak sesuatu Banyak hal. ornamen, simbol dan segala macam dan yang asalnya tidak terlihat jadi terlihat, yang asalnya tidak ada bukunya sama si Mang malah ditawarin buku teosofi. Itu jadi lucu banget itu. Nyebar Ya, kemana-mana. ya, Ya, mungkin karena udah setengah 10, saya ya. simpulkan sedikit mengenai yang dibahas sama Kak Malia tadi ya. Jadi emang pada intinya itu apa yang dituliskan dalam satu dekade itu suatu informasi sejarah yang sangat penting ya. Bahkan mungkin eh, saya sendiri ya sama teman-teman di sini terinspirasi bahwasanya setiap kota atau setiap tempat tinggalnya harus dituliskan juga Kak. Jadi benar dengan salah satu metode kecil-kecilan yang mungkin tadi disebut sama Kak Gangen itu snowball, itu bisa menghubungkan sumber ke sumber sejarah kita gitu ya. Jadi mungkin saya Ya, kira itu betul. mengenai yang apa ya, yang dibahas tadi ya sangat inspiratif dan cara Kak Malia menceritakan itu benar kayak bawa kita ke Lembang gitu ya. Kalau bagi saya gitu sih. Jadi semakin penasaran ya. Apalagi Ya. mengenai kalau bagi saya tentang masa-masa apa namanya klasik itu karena kan Mm. ini saya ikut ikut perjalanan komunitas klasik gitu. Jadi penasaran sama yang sekitar Jawa Barat sih, gitu sih saya kira. Itu dan mungkin untuk teman-teman kita harus menantikan seri-seri lain dari buku Kak Malia mengenai Lembang yang akan hadir lagi ya karena memang Oke. cara pengajaran sejarahnya lebih menarik itu ketika kita mendapatkan cerita itu tidak secara metode yang menghafal gitu. Begitu. Heeh. Itu saya kira mengenai malam hari Dan ini ya. ini Biasanya yang that ding itu oleh-oleh dari saya yang that ding. oh iya betul itu hal baru juga sih bagi saya. Jika saya ceritakan ke teman-teman di Semarang, Iya, ceritakan ya. saya harus tahu. Saya tahu secara originnya bagaimana itu odading itu. Gitu. Oke. Mungkin biasanya ada apa ya? Dokumentasi ya Kak Tiwi mungkin sebelum Iya, bareng Teteh sama Berfoto. teman-teman yang mau open camp boleh banget ya. Kita bakal foto silakan. Oke. Aku oke. Oke, Kang Karguna, terima kasih. Teman-teman yang lain apa mau open camp juga? Boleh. Ada Kak Arif juga, terima kasih. Oke, kita foto ya. Oke, Kak Jihan juga sudah open camp. Kita foto 1, 2, 3. Lagi ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali untuk diskusi malam Nuhun, hari ini. Tiwi, Teteh hatur nuhun. seru kalau mau ngobrol sama Teh Malia mah kayaknya, aduh, jadi nggak bisa ini besok kebawa betul Kak. cerita yang Seru banget. Ayo main ke sini. nanti kita main lagi ya. Hatur nuhun pisan Teteh udah Ya, sharing untuk malam sama-sama. hari ini. Terima kasih juga Kang Karguna sudah gabung, Kang Arif juga, ada Kak Jihan, Kak Gara, Kak Shirley, Kak Rizky, Kak Lisiani, Kak Erni, Kak Lydia, Kang Gangan yang baru turun dari gunung ya. Semoga kita juga bisa gunung bareng Teh Malia nanti sama Kang Gangan kayaknya. Cobain ya.
Itu ya. Ke gunung, Oke, makasih. saya report ke gunung. Oke, teman-teman nanti jangan lupa gabung lagi yang belum gabung di grup juga. Boleh banget kalau mau dimasukin ke grup, kontak aku aja, nanti paling isi biodata sedikit aja. Makasih buat malam ini, selamat beristirahat, selamat Ya, bermimpi indah, sehat-sehat selalu. atur nuhun. Terima kasih Ya, semuanya. terima kasih, Terima kasih Teh. Kak Terima kasih Tia teman-teman. dan teman-teman.